Buat Mbak Salsa atau akunnya adalah @salsa12, menarik menyimak postingan-postingan Anda, tetapi sayang, sepertinya Anda melakukan cherry picking. Anda memilah-milah yang menguntungkan pilihan politik Anda. Karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Anda tidak berdiri sebagai sosok yang bagaimana menilai secara objektif dengan menceritakan secara kronologis detail konstruk kejadian-kejadian sehingga masyarakat bisa tahu dan paham kenapa semua ini terjadi saat ini. Salah satu contoh Anda mengkritik tentang pemberantasan korupsi, tentang tingkah laku DPR, tentang tunjangan DPR. Kenapa Anda tidak menceritakan secara detail kronologis awalnya? Pemberantasan korupsi contohnya. Anda tahu kerusakan yang dialami oleh Pak Prabowo saat ini adalah imbas dari kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi di pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bagaimana KPK dilakukan pembonsaian atau pengkerdilan. KPK tidak punya taring lagi ketika muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itu diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2020. Kenapa Mbak tidak ceritakan itu? Itu terkorelasi juga Mbak dengan bagaimana IPK kita, indeks persepsi korupsi kita oleh Transparansi Internasional yang mengalami stagnan di masa Jokowi. Belum lagi bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang menimbulkan kontroversi luar biasa. Contoh PSN. Dari peraturan Presiden nomor 3, Perpres nomor 3 tahun 2016. Di mana diperkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 munculnya Omnibus atau Cipta Kerja. Saat itu, Mbak, para aktivis melakukan judicial review dan sudah dibatalkan undang-undang itu. Tetapi Jokowi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022, diperkuat dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu merusak semua sistem, Mbak. Perizinan pertambangan yang dulu berada di wilayah-wilayah provinsi masing-masing, sekarang diambil alih oleh pusat gara-gara undang-undang itu. Anda paham nggak? Kenapa ketidakadilan ini terjadi? Undang-undang itu mengangkangi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, yang junto Undang-Undang Otonomi Daerah juga nomor 32 tahun 2014. Kenapa tidak Anda katakan itu, Mbak? Kenapa tidak ada ceritakan itu? Bahwa kehancuran saat ini adalah dampak bagaimana kehancuran sistem yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu. Anda harusnya adil, Anda harusnya fair menceritakan ini. Bagaimana tentang tunjangan anggota DPR yang ditandatangani di masa Jokowi? Undang-undang MD3 sampai saat ini produk Jokowi. Kalau Anda mengatakan undang-undang itu menyalahkan DPR, Anda sepertinya harus belajar dulu tentang trias politika. Dan Mbak Salsa yang terhormat, saya men-challenge Anda. Saya menantang Anda untuk berdiskusi. Kemarin kan Anda menantang Saroni, ya. Mungkin ya Saroni tidak berani. Tapi gantian saat ini, kalau Anda memang gentle ya, gentlewoman mungkin karena Anda perempuan, saya men-challenge Anda, menantang Anda untuk berdiskusi tentang kehancuran demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi di masa Jokowi. Dan kita berdiskusi tentang konstitusi trias politika di negeri ini. Tantangan saya terbuka kepada Mbak Salsa yang terhormat. Kalau Anda memang menantang Sahroni dan Sahroni tidak berani, saya gantian sekarang menantang Anda. Dan saya harap Anda berani, di mana tempatnya, waktunya kapan, ya di Komal siapa, karena Anda di luar negeri tentu kita online, silakan tentukan waktunya dan topiknya. Jadi Mbak, jangan cherry picking. Anda seperti seolah-olah sekarang menjadi pahlawan kesiangan. Di mana Anda ketika masyarakat Rempang dikriminalisasi oleh kebijakan Jokowi tentang proyek PSN? Di mana suara Anda ketika petugas KPPS ratusan yang meninggal? Di mana suara Anda ketika KM 50, kilometer 50, ya, ditembak demikian luar biasa? Di mana suara Anda ketika ada ibu yang mengecor kakinya sendiri di Blora, memprotes kebijakan PSN yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi? Di mana suara Anda, Mbak? Sekarang Anda seolah-olah menjadi pahlawan. Anda cherry picking. Anda seperti seolah-olah ingin membersihkan dari rezim-rezim yang masa lalu yang selama 10 tahun menghancurkan negeri ini. Sekali lagi buat Mbak Salsa, tantangan terbuka saya buat Anda, silahkan tentukan waktunya. Saya akan ngikut apa yang Anda jadwalkan. Topik dan waktunya silakan tentukan.